Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau ngambil darah sama masukin obat injeksi whitening teman-teman. Ya, jadi ini gue di salon kecantikan punyanya dokter teman-teman ya, punya dokter estetika. Ya, dan ini gue mau ngambil darah dulu teman-teman. Ya, karena pasien ini mau PRP teman-teman. Jadi PRP itu yang serumnya paling bagus itu kan menggunakan darah sendiri yang diekstrak. Jadi di sini gue mau ngambil darahnya dulu teman-teman. Kebetulan di sini gue menggunakan wing needle ya teman-teman ya. Sebenarnya sih udah lama juga gue nggak menggunakan wing needle. Karena apa? Karena di sini venanya yang nongol itu cuman sedikit teman-teman ya. Dan pakai aboket itu resiko nggak dapet sih ya. Karena ini bener-bener nggak keraba teman-teman, kulitnya tuh tebal banget ya. Nah, jadi ada di bagian situ teman-teman. Nah, ini memang agak-agak repot sedikit sih teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, gue di sini lagi nyiapin alat ya teman-teman. Ya, di sini gue menggunakan wing needle ukuran 23 kalau nggak salah deh, yang warna biru. Nah tuh teman-teman bisa lihat ya. Itu gue gosok. Nah nih teman-teman bisa lihat ya. Kalau wing needle itu tusuknya pas ada di venanya teman-teman. Ya, usahain jarumnya itu pas deket vena. Karena apa? Karena jarum wing needle itu teman-teman enggak tuh ya langsung keluar darah. Kalau langsung keluar darah kayak gitu berarti itu udah masuk di daerah vena. Nah teman-teman kasih fiksasi ya, supaya apa? Supaya nggak kemana-mana itu nanti jarumnya. Teman-teman tarik dulu ya, kalau mau langsung dimasukin obat tarik dulu darahnya baru masukin obat. Nah teman-teman ya, jadi kalau teman-teman menusuk menggunakan wing needle ya, nah itu teman-teman harus lihat venanya bener-bener ya. Venanya itu harus deket sama lokasi tusukan teman-teman. Jangan jauh-jauh ya, jangan ambil 1 cm ke belakang, jangan ya. Kalau bisa tuh cuman cukup beberapa mili aja jaraknya. Kan kalau gua kan kalau diambil video ngambil darah itu kan gua langsung langsung ambil dari jauh kan kalau pakai sepuit ya nyuntiknya ya. Nah tapi kalau menggunakan wing needle itu jangan ambil jauh. Kenapa? Karena wing needle itu jarumnya tuh kecil gitu, bukan ukurannya kecil ya, enggak, maksudnya kan kalau jarum suntik itu kan panjang ya, bisa dibelok-belokin. Nah kalau menggunakan wing needle ini teman-teman agak repot teman-teman kalau mau ngebelok-belokin gitu, bisa-bisa teman-teman malah trial and error ya. Jadi teman-teman kalau memang menggunakan wing needle, saran gua ya tusuk di bagian venanya langsung. Buat teman-teman yang sering coba-coba di rumah menggunakan infus whitening sendiri ya, yang gue saranin teman-teman ya, jangan menggunakan untuk pertama kali. Gimana ya maksudnya? Obat yang pertama kali masuk ke tubuh kita itu teman-teman itu sangat beresiko terjadinya alergi gitu. Tapi kalau teman-teman udah pernah pakai obat itu dan teman-teman masukin lagi sih biasanya nggak masalah ya. Jarang banget ya, atau enggak sedikit banget orang yang timbul alergi dengan obat yang pernah dimasukin gitu ya, yang sama gitu ya, jenis yang sama dimasukin ya. Tapi kalau teman-teman baru pertama kali, gue cuma bisa bilang ya teman-teman harus hati-hati gitu. Kenapa? Karena takutnya terjadi alergi ya. Alergi itu seperti apa sih ya teman-teman? Gue sering banget jelasin sebenarnya di video-video infus whitening atau macem-macem gitu ya. Alergi setiap orang tuh beda-beda timbulnya. Ada yang cuman kemerahan, ada yang tiba-tiba mukanya jadi bengap gitu ya. Yang paling ditakutin itu kalau sesak napas teman-teman gitu. Kalau susah napas, waduh itu agak repot teman-teman. Nah tuh ini mau masukin obat ya. Jadi kalau masukin obat teman-teman tekuk dulu selangnya tuh kayak yang tadi ya. Supaya apa? Supaya darah yang di selang itu nggak keluar kemana-mana teman-teman ya. Ini teman-teman tuh gue lagi masukin obat ya, tapi di selangnya masih ada darah, jadi ya nggak masalah ya teman-teman. Jadi langsung aja kita dorong
gitu. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, masuk ya, itu sebenarnya dibilang udara juga sedikit banget ya, tidak terlalu berpengaruh lah gitu maksudnya ya, karena jadi selang ini pun sedikit, jadi pas gua tuker selang itu kemungkinan ada sisa udara ya, walaupun sedikit banget gitu ya. Kalau teman-teman bisa ya jangan sampai ada udaranya gitu. Nah ini obat masuk ya, gue kalau ngemasukin obat itu walaupun darahnya lancar gitu ya, gue nggak langsung zurut gitu teman-teman, gue langsung gue pencet tuh sepuit biar cepat masuk ya, enggak. Karena apa? Karena resiko pembuluh darahnya itu pecah teman-teman ya. Jadi si jarum kalau keluar dari vena itu gue pernah ngalamin juga, makanya jadi gue kalau masukin obat apapun ya, mau di rumah sakit atau enggak mau di tempat infus whitening ya, itu gue pasti pasti gue pelan-pelan masukin ya gitu, nggak sembarangan ya. Karena apa? Karena kalau kita buru-buru juga itu bisa bikin malah bengkak, nanti jadi kerjaan baru lagi teman-teman buat kita nusuk lagi. Yang jelas sih pasiennya kesakitan ya, kalau diulang-ulang mulu ya orang juga marah teman-teman ya. Nah tuh teman-teman bisa lihat ya, alhamdulillah si obat masuk lancar ya. Ya di sini jujur aja udah lama banget gue nggak pakai wing needle ya, tapi alhamdulillah tuh ya sekali tusuk ya. Mungkin itu aja sih teman-teman ya, video yang kali ini yang bisa gue kasih lihat, yang bisa gue tayangin ya. Nah ini udah mau habis obatnya tuh teman-teman ya. Nah tuh ada udara dikit, nah sip op. Nah udah, kalau udah kayak gitu kita tekuk speednya, langsung kita ambil plesternya, kita angkat, pegang dulu itu jarumnya, pegang supaya nggak goyang-goyang, supaya nggak sakit. Nah udah tempel dah pakai alcohol swab. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.